apa ya, di minggu terakhir, eh, selama seminggu dari tanggal berapa tuh ya, sama seminggu ke belakang itu, seminggu ke belakang setelah Senin, di hari-hari Senin setelah upload ini, gitu. Jadi kemarin itu upload Minggu atau Sabtu ya, pokoknya hari Senin, dari Senin Senin minggu lalu atau apa, minggu sekarang, hari Senin ke hari 7 hari ke belakang itu, apa ya istilahnya, ya hari Senin ke belakang ya, Senin di belakang, dari Senin di belakang itu tuh ada seminggu itu ada apa ya, ada yang pertama itu ada pengumuman soal apa sih namanya, mensetsu, wawancara. Jadi wawancara itu yang harusnya Kamis Kamis lalu. Oh wow, tip wow, mau pakai sih, pakai iya. Tadi apa? Pakai kok serangan tip. Jadi hari Kamis kemarin itu Mensetsu Kamis kemarin itu diundur lagi. Diundur lagi ke Kamis tanggal 2, minggu sekarang. Nah, ini gak tahu nih. Gak tahu bakalan diundur lagi atau enggak. Pokoknya sekarang, kemarin tanggal Jumat atau gimana, ada kerjaan baru tuh. Kerjaan baru yang soal perpipaan, gak tuh perpipaan apa rinciannya gak terlalu tahu ya, pokoknya perpipaan gitu, masang pipa. Katanya kerjanya gitu tuh lebih lebih nyaman gitu, maksudnya nggak terlalu berat gitu, tipenya apa, masih apa, ceritanya tuh masih kerja bangunan tapi tidak terlalu berat gitu, nggak terlalu ngangkat-angkat berat, tapi ya perpipaan. Maksudnya kata orang itu lebih lebih nyaman gitu pekerjaan itu tuh. Cuma apa, kerjaan gue tuh, gue gak terlalu tahu ya rincian kerjaan gue, soalnya belum belum dikasih tahu belum dikasih tahu secara rincinya gitu. Pokoknya kerjaan gue itu kalau nanti diterima ya, kerjaan gue itu di ngegali tanah gitu, ngegali tanah buat perpipaan yang tadi. Mungkin karena diundur gimana, karena ya nyiapin dulu pekerjaan ini gitu. Jadi belum pekerjaan yang baru, yang tadi yang gue maksud yang baru, mungkin nunggu itu dulu gitu, jadi diundur lagi gitu. Ya itu gak tahu sih pokoknya. Nanti pas gue wawancara nanti, si kata senseinya itu harus banyak nanya gitu, harus banyak nanya juga. Nanti gue bakal nanya itu juga tuh. And ya gitu aja sih pokoknya. Gue gak tau alasannya kenapa diundur terus tuh ke hari yang itu. Kemudian yang kedua ada soal sensei baru yang nyebelin banget tuh. Dia gini 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 gimana ya, mereka berdua itu digaji 10 juta ya. Mereka digaji, ini dua orang yang barunya, saya baru digaji itu 10 juta katanya ya, dari rumor yang gue dengar gitu. Kata sensei yang iri gitu. Ya dia iri gitu, soalnya gaji dia lebih lebih rendah, karena ya dia sensei yang ngajar gitu. Karena apa, sensei itu tuh sensei gitu. Sensei itu, dia tuh ngajar, sementara yang dua yang masuk itu tuh gak tahu kerjanya apa tuh. Gak tahu rincian kerjaan itu apa. Pokoknya dia itu masuk kerja di hari kerja itu, wait 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 wait, wait. Di hari kerja itu, dia masuk hari Senin itu, dia tuh nggak ngajar tapi masuk ke kelas, kemudian diam di paling belakang ngeliatin proses pembelajaran gitu, terus nyatet entah apa gitu, terus foto-foto gitu. Yang jadi masalah, yang bikin sebel itu pas foto-fotonya gitu, pas fotonya gitu. Jadi dia tuh foto apa-apa di semua lingkungan di LPK itu, di foto, tapi tanpa izin gitu, tanpa izin sama yang punyanya gitu. Jadi
merasa keganggu gitu, orang yang di asrama, yang di mana gitu, yang itu ngerasa keganggu karena gak ada izinnya gitu. Maksudnya ya mungkin itu kerjaan dia gitu, dia dia merasa punya izin gitu kan. Tapi ya ya lu bayangin aja gitu, lu punya privasi gitu di Rio, di asrama gitu, tapi dan mereka itu mau foto gitu. Maksudnya ya lu itu kan pribadi pribadi gitu kan, dan lu dipoto tanpa seizin ya gitu. Dan terlebih lagi yang dipoto itu yang dicari itu kesalahan nih. Eh, nah sebelumnya kan, sebelumnya itu ada peraturan baru soal merokok gitu. Gua nggak merokok ya, jadi nggak terlalu gimana gitu soal peraturan itu tuh. Jadi bagi yang merokok mungkin bakalan susah gitu. eh yang wilayah untuk yang merokok itu harus di satu tempat gitu, dan tempat itu ada di warung gitu. Nah di warung itu yang jadi masalah, itu keputusan itu tuh yang jadi masalah tuh, karena yang di warung itu tuh tepat di seberang, tepat di sisi, tempat di sisi di sisi jalan itu. Jadi ada tamu, ada apa gitu, ada orang Jepang, ada kaisa dari saco dari kaisa luar dari Jepang itu datang ke sana, ya pasti kelihatan tuh warung tuh pada ngerokok. Sementara di apa eh apa lupa gue tuh, persyaratan peraturan itu, peraturan di sana itu nggak merokok gitu. Ada yang nggak boleh merokok di kaisannya tuh, di perusahaannya tuh nggak boleh merokok atau apa gitu. Ada nggak boleh minum sake atau gimana gitu. Dan kalau misalnya di CV-nya ditulis nggak merokok, nggak minum, kemudian pas di Jepang dia minum, kan itu tuh bisa jadi masalah juga tuh. Nah, nah itu jadi masalah karena ini tuh jadi sebuah nggak enak dipandang gitu. Ini kan warung, kemudian ada yang merokok, ada itu, ada tamu, jadi kesannya itu di peraturannya itu gak boleh merokok. Atau di kokorogamai kan ada tuh, tabako sui maseng, jadi tidak merokok gitu. Di kokorogamai gak boleh merokok, kemudian di sananya malah merokok, kan jadi aneh gitu. Jadi jadi ada suatu yang buruk gitu, ada pandangan buruk gitu. Nah, yang sebelumnya, peraturan sebelumnya itu, ini nggak kecatat ya peraturan itu cuma di omongan doang. Dan yang ngomong tuh saconya yang ngomong kalau kalau mau merokok itu di tempat yang nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan sama tamu atau apa gimana gitu. Nah kemudian ada peraturan baru yang sebenarnya udah disidangkan gitu, tapi pas disidangkan itu, pas disodang itu di kaigi gitu, dibuat kaigi, disodangkan maksudnya dirapatkan gitu. Dan idenya itu di satu tempat itu ada siapa itu sensei yang apa sih namanya, yang yang ngebikin peraturan itu tuh harus ada gitu, yang apa sih istilahnya itu. Pokoknya dia yang bikin peraturan itu, dan itu tuh harus disodangin, tapi semua pendapat yang itu tuh nggak diterima sama dia gitu. Jadi ada sensei yang bikin sebel, tapi gimana ya, jadi peraturan yang harusnya ditegaskan gitu, jadi sesuatu yang apa yang bikin sebel gitu. Pokoknya di peraturan sebelumnya yang udah rapi, kemudian datang peraturan baru malah jadi ngerusak gitu. Gimana ya, ini peraturan baru itu harus di gimana gitu ini. Nah sebelumnya kan yang merokok itu harus di tempat yang nggak kelihatan sama orang-orang yang tamu gitu, nggak kelihatan gitu. Nah karena ada peraturan baru, kemudian ada sensei baru yang 2 orang ini nih, dia itu memotret yang emang udah, misalnya orang yang merokok emang udah kebiasaannya di sana gitu, di tempat yang
emang nggak kelihatan sama tamu gitu kan, udah biasa di sana gitu. Nah ada peraturan baru yang diharuskan di satu tempat gitu. Nah ada ya orang yang emang udah biasa di sana gitu, jadi ya udah kebiasa di sana aja, kemudian dipoto tuh. Nah ini nih jadi sebuah perdebatan di sana, jadi sebel gimana gitu ke orang-orang yang merokok ini tuh, yang nggak setuju sama peraturan itu gitu, yang entah kenapa dirundingin di gimana gitu, tapi nggak nerima pendapat orang yang lain gitu, cuma dikasih tahu ini harus berlaku gitu. Dan pas rapat itu, waktu kayak Gino Toko itu, Saco ada atau enggak gitu ya, soalnya dari peraturan sebelumnya kan yang ngomong itu Saconya gitu, ini Saco kemana gitu, apakah pendapat Saco juga ditolak sama dia tuh, pas kayak gitu gimana gitu berlangsungnya gitu, apa pokoknya peraturan yang baru itu tuh bikin repot gitu, jadi pada nolak ya Pak. Jadi dalam seminggu yang barusan itu pada nolak tuh, pada sebel sama peraturannya gitu tuh. Kemudian apa lagi ya, hmm, wawancara diundur, kemudian ada peraturan baru, sensei baru yang bikin sebel itu, bikin ini itu ya, yang dua sensei itu kan dibayar apa 10 juta tuh per bulan, dan kerjaannya cuma nyari kesalahan gitu, dan cuma moto-moto doang gitu. Jadi itu gue juga bisa gitu kan, ini 10 juta loh buat bikin itu doang gitu. Atau gimana gitu ya, nggak kelihatan kerja soalnya dia di ruang ini gak ada tempat, gak ada buat apa, meja buat dia itu gak ada gitu, susah gitu nyari nyari kursi ngepedempet itu apa, dempet sempit gitu, gara-gara dua orang itu masuk, sempit nu di ruang kerja itu. Pokoknya dua orang itu kayak diterima itu buat apa gitu, nggak nggak ada nggak ada nggak ada itunya gitu, nggak ada kerjaannya gitu. Atau mungkin gara-gara karena sensei Tori, sensei Nia, sensei Wisnu juga bakalan berangkat gitu, mungkin dua orang itu bakal ngeganti mereka gitu, tapi itu waktunya masih lama gitu. Aku gak tahu pikiran Saco ya, gak tahu pikiran Saco gimana, kayak keburu-buru gimana gitu. Dan oh ya, Saco itu kan di sama satu satu sensei ini yang waktu itu bikin masalah, yang pokoknya kelakuannya itu random random banget. Yang satu ini tuh yang bikin para sensei yang lama itu dipecat atau mengundurkan diri atau diberhentikan, bukannya berhentikan gimana ya, pokoknya gara-gara satu sensei ini tuh ada beberapa sensei yang lain yang mengundurkan diri gitu. Ada, nah sekarang Sacho itu di minggu sekarang ya itu tuh nggak nerima lagi sama keluhan atau apa namanya, saran dari Sacho ini nih, Sacho si sensei ini tuh. Jadi sekarang lebih terima sama sensei sensei yang lain gitu. Jadi ya Sacho udah tahu tuh baru menerima saran dari dia itu agak salah gitu. Cuma jadi rada gimana ya, jadi rada-rada gimana tuh si Sacanya itu, ya gitulah pokoknya. Terus apa lagi ya, dalam seminggu itu, oh ya, tadi udah ngomong belum ya, pas hari Kamis ya, hari Kamis yang semestinya wawancara gua, di hari itu tuh ada pemutusan ya buat Sensei Wisnu. Dia ngomong kalau dari jam 10 sampai pulang, untuk selanjutnya di hari berikutnya juga, selanjutnya di kelas gue itu harus ngomong bahasa Jepang cuy. Entah ini tuh buat tujuannya buat kebiasa, atau
gara-gara ya kelas gue itu berisik gitu. Jadi orang yang ngomong bahasa Indonesia gitu, jadi nah kan karena kelas kita itu belum belum bisa bahasa Jepang juga ya. Sebenarnya kalau misalnya ngomong itu bisa, kalau ditanya gitu, kalau ditanya kemudian agak mikir sedikit, ngulang atau apa sih ngomong, melamun dikit, set mikir panjang, nah bisa ngejawab tuh. Nah, berujung yang sehubungan yang sering yang dipakai itu bahasa Indonesia dan di kelas itu berisik banget. Nah, si Sensei Wisnu itu nggak tahu tujuannya apa tuh, nggak tahu tujuannya emang buat kebiasa buat ngomong bahasa Jepang atau emang biar pada diem gitu, biar yang awalnya berisik ngomong bahasa Indonesia jadi diem karena nggak bisa bahasa Jepang gitu. Entahlah, dia pemikirannya agak uh, pinter sih di pemikiran dia. Jadi orang yang harusnya orang-orang di kelas itu, murid-murid di kelas itu pada ngobrol, karena yang di apa yang diharuskan itu ngomong bahasa Jepang, ya jadinya mereka mau tak mau antara ngomong bahasa Jepang, berisiknya pakai bahasa Jepang, atau nggak ngomong sama sekali gitu. Ya mereka milih nggak ngomong sama sekali gitu. Tapi ya ya kelas jadi apa sih, jemping itu, jadi sunyi gitu. Yang itu mungkin tujuannya. Kemudian di hari Jumat itu ya ada itu ya, ada eh, job baru soal perpipaan. Gue gak tau rincian kerjaan itu ya. Kerjaan itu soal perpipaan itu buat apa, gak tau. Pipa yang kecil-kecil itu gak tau, pipa buat pembuangan gitu, pipa perpipaan pokoknya. Buat masang gas atau gimana gitu, nggak tahu, nggak tahu rincian seperti apa. Gua nanya ke temen juga, mereka gak jawab gitu. Pipa perpipaan gak tahu kayak gimana. Iya gue nanya gitu kan, emang gak tahu kan, mereka nggak kasih gue jawaban gitu. Apalagi di seminggu terakhir tuh gak ada apa-apa ya. Gak ada ya. Ya udah sih. 17 menit tuh aku gak tahu ngomong apa tuh.